Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farah Sani dengan NIM 2201010181. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester yaitu sistem keamanan jaringan oleh dosen pengampu Pak Putu Haryadi. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama yaitu mengkonfigurasi routing OSPF pada router Mataram, Praja, dan Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan K46 dan Sandi Narmada. Langsung saja kita masuk ke router pertama. Kita masuk ke CLI, enter, enable, passwordnya Mandalika, baru kita masuk konfig, kita aktifkan SPF 63, router SPF 63, baru kita menambahkan network atau jaringan network ke 192.168.1.0 spasi 0.0.0.255 area 0 enter. Oke, di sini salah, ada komanya. Kita ganti koma jadi titik. Oke, kita ganti 255 jadi 3 area 0, lalu ini kita ganti jadi 0. Enter. Area 0 authentication message minus digas. Enter. Oke, setelah itu langsung kita menyalakan autentikasi MD5 di area 0, lalu kita memasukkan interface G0/0/0, lalu kita memasangkan kunci pad6 dengan sandi Narmada. Di sini kita masuk ke integer G0/0/0, enter, baru kita IP OSPF message minus digas minus K 46 MD5, passwordnya Narmada, enter, and kita pindah ke router berikutnya yaitu Praya dengan cara yang sama, enter, enable Mandalika, terus config untuk kita konfigurasi, kita masukkan OSPF 63, router OSPF 63, baru kita mendaftarkan 3 network ke area 0, network LAN server 192.168.2.0 dan 2 network jalur kabel yang mengarah ke router tetangga. Langsung saja kita tambahkan network 192.168.2.0 spasi 0.0.0.0 T255 area 0. Oke, kita ganti 255 nya jadi 3 dan kita hapus 2 nya jadi 0, enter. Ini kita ganti yang terakhir jadi 4. Oke, enter. Nah, area 0 authentication message minus digas. Alhamdulillah. Baru setelah itu kita nyalakan keamanan autentikasi MD5 di area 0. Terus kita karena router ini berada di tengah, kita harus pasang kunci pengaman K46 sandi Narmada di kedua interface G0/0/0 dan G0/0/1 agar bisa terhubung ke kiri dan ke kanan. Langsung saja pertama kita masuk ke integer G0/0/0, enter IP OSPF message min digas min key 46 MD5, passwordnya Narmada, enter. Kita masuk ke IP G0/0/1
0/0/1 dar integer 0/0/1 enter. Soalnya kita kurang G-nya di sini. Oke, baru IP. Oke, lalu N. Kita pindah ke router berikutnya dengan cara yang sama seperti tadi. CLI, enter, enable, masukkan Mandalika. Baru kita config untuk konfigurasi. Kita aktifkan OSPF 63. Router OSPF 63. Baru kita eh, mendaftarkan network LAN lokal 192.168.3.0 dan network jalur kabelnya ke area 0. Network 192.168.3.0 area 0. Enter, baru kita ganti 255-nya jadi 3. Kita hapus dan kita ganti jadi 4. Oke, lanjut ke area 0 authentication message Mindigest. Kita enter. Setelah itu kita akan mengaktifkan command autentikasi MD5 di area 0 dan kita memasuk ke interface G0/0/1 ke arah Praya, lalu kita pasang kunci pengaman K46 dengan sandi Narmada. Langsung saja kita masuk ke interface G0/0/1 enter. IP OSPF message Mindigest Min-K 46 MD5 passwordnya Narmada enter. Oke, selesai. Kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kita disuruh untuk verifikasi koneksi menggunakan sifat video dari PC A ke PC B yang terdapat di LAN Mataram, PC C ke PC D, di LAN Selong dan server, DNS plus NTP plus sizelock, takas dan radius di LAN Praya. Langsung saja kita ping dari PC A ke PC B. Oke, sukses. Lalu dari server ke server. Oke, sukses. Lalu dari PC C ke PC D. Dari PC C ke PC. Oke. 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 Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 kita disuruh untuk mengkonfigurasi server radius agar layanan AAA aktif dan mengizinkan router Mataram, Praya, dan Selong terkoneksi ke server radius menggunakan alamat IP dari setiap router tersebut dan sandi Rinjani. Selain itu, buat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praya, dan Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi SSH ke setiap router tersebut. Oke, kita masuk ke server radius, kita masuk ke service, terus kita masuk ke AAA. Di sini kita aktifkan servicenya, kita masukkan user name-nya. Yang pertama ada Mataram.
Pendaftaran klien IP-nya 192.168.0.1. Secretnya Rinjani. Rinjani kita add, lalu kita masukkan yang kedua ada selong. Terus klien IP-nya 192.168.0.6. Secretnya kita masukkan Rinjani. Kita add, baru kita masuk ke klien yang terakhir. Peraya, klien IP-nya 192.168.2.254. Secretnya Rinjani. Oke. Mataram. Peraya, peraya. Selong, selong. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 kita disuruh untuk mengkonfigurasi SSL server pada router Mataram, Peraya, dan Selong dengan ketentuan sebagai berikut menggunakan nama domain UBG lokal. Kita langsung saja masuk ke router. Kita cari, kita enter, kita conft. Ini apa dulu? Kita conft. Kita masukkan IP, domain min name ubg.local. Enter. Kita lakukan hal yang sama ke router berikutnya. Conft IP domain min name ubg.local. Enter. Kita lakukan hal yang sama di router Selong. Conft konfigurasi IP domain minus name ubg.local. Enter. Kita masuk ke langkah yang B, membuat cryptokey RSA dengan panjang 1024. Langsung saja kita eksekusi dengan perintah cryptokey generate RSA. Enter 1024. Enter. Oke, kita lakukan hal yang sama di router Peraya. Crypto generate generate crypto generate RSA 1024. Enter. Kita masuk ke yang Selong. Crypto generate RSA 1024. Enter. Lalu kita masuk ke langkah yang kecil, membuat user lokal dengan nama login netadmin dengan sandi sembalun sebagai backup lokal database. Oke. Kita mulai dari Selong saja langsung. Username netadmin secretnya sembalun. Agar lebih mudah kita langsung saja copy dan tempelkan di router-router yang lain agar lebih cepat. Oke. Kita masuk ke Peraya.
kita paste, kita enter, baru kita masuk ke yang Mataram, kita pastekan juga, kita enter, oke. Lalu di yang ke D, kita disuruh untuk mengatur setiap router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi ke server AAA radius. Oke, langsung saja kita masukkan new minus model. New min model radius server radius underscore SRV, enter, address IPv4 192.168.2.3, enter. Oke, Rinjani, comment password type. Oke, sudah, kita pindah ke Raya. Dengan cara yang sama kita triple new min model radius server radius underscore SRP, enter, address IPv4 192.168.2.3, enter. Oke, Rinjani, enter, kita masuk ke Selong. Oke, new under minus model, enter, server radius server radius server radius underscore SRV, enter, address IPv4 192.168.2.3, enter. Oke, Rinjani. Oke, lanjut kita akan masuk ke langkah berikutnya, mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap router dan mengonfigurasi seluruh login untuk diautentikasi menggunakan server AAA radius. Jika server AAA radius tidak tersedia, maka menggunakan local database. Oke, kita langsung saja eksekusi authentication login default group radius lokal, kita enter. Oke, di sini ada tipe di loginnya, kita ganti F dengan G. Oke, berhasil, kita pastikan saja karena caranya sama agar cepat dan mempermudah kita. Ke Raya kita paste, kita enter, lalu ke Mataram juga sama, kita enter. Oke, lalu cara berikutnya kita disuruh untuk mengatur akses konsol agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan. Line count 0, login authentication default, enter. Oke, cara yang sama kita lakukan di Peraya. Line count 0, login authentication default,
Lalu di Selong juga sama. Line control login authentication default. Oke, di sini ada tipe. Kita ganti O-nya dengan I. Oke, berhasil. Lanjut kita mengatur akses line VTI agar menggunakan metode autentikasi triple A yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Kita mulai dari Mataram dulu. Line VTY 04 enter login authentication default enter transport input SSH enter and oke, kita lakukan hal yang sama di Selong. Line VTY 04 enter login authentication default enter transport input SSH enter lalu kita kita masuk ke pengaja line VTY 04 login authentication default enter transport input SSH enter and oke, kita masuk ke langkah berikutnya nomor 5 verifikasi akses konsol pada setiap router yaitu Mataram, Selong, dan Praja menggunakan username dan password yang telah didaftarkan server AAA Radius. Oke, kita mulai dari Mataram. Ini pertama kita exit dulu untuk keluar untuk mencoba. Kita masukkan username-nya Mataram, passwordnya juga Mataram. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba dia konfirmasi. Kita enable dulu. Baru kita masukkan passwordnya Mandalika. Kita konfirmasi. Sudah kita coba ke Peraya dulu. Kita keluar. Kita melogin dengan username Peraya. Kita masukkan passwordnya juga Peraya. Oke, di sini sudah masuk. Enable. Passwordnya Mandalika. Mandalika. Oke, kita config. Oke, kita enable dulu. Oh iya, passwordnya ini udah besar. Mandalika. Oke, kita config. Oke, sudah berhasil. Kita lakukan hal yang sama di Selong. Kita exit, kita masukkan username-nya Selong, passwordnya juga Selong. Baru kita masuk ke enable, passwordnya Mandalika. Config. Oke. Udah kita exit lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini kita disuruh untuk verifikasi akses SSH ke setiap router yaitu Mataram dari PCA, Praya dari server DNS, NTP dan Sizelock, dan Selong dari PCC menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Radius. Oke, di sini kita masuk ke PCA. PCA, kita desktop. Kita ke command prompt. SSH
min L Mataram 192.168.1.254. Enter. Passwordnya di sini juga Mataram. Enter. Oke, sudah masuk. Kita coba berikutnya di DNS. Kita coba comment prompt SSH min L Raya 192.168.2.254. Enter. SSH min L. Oke, di sini ada kesalahan karena tipe di sana, karena prosesnya menunggu waktu. Kita coba dulu ke yang Solong. Desktop, kita masuk command prompt SSH min L Solong 192.168.3.1. Enter. Passwordnya Solong kita enter. Oke, sudah berhasil. Kita kembali cek di Peraya. Oke, passwordnya Peraya. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke nomor 7. Kita di nomor 7 disuruh untuk mengkonfigurasi server Takas agar layanan AAA aktif dan mengizinkan switch Mataram dan SW Selong terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP dari setiap switch tersebut dan sandi Tambora. Selain itu, buat dua user masing-masing dengan nama login dan sandi SW Mataram dan SW Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi SSH ke setiap switch tersebut. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita ke konfigurasi di server Takas. Kita masuk ke service, ke desk, kita service, kita cari triple E, kita on kan. Kita ganti radiusnya ke Takas, baru kita masukkan client name-nya. sw_mataram. Client IP-nya 192.168.1.253. Di sini secretnya kita pakai Tambora. Oke, kita add, kita masukkan lagi satu sw_underscore Selong. Client IP-nya 192.168.3.2. Secretnya kita masukkan Tambora. Oke, radiusnya kita ganti ke Takas. Lalu di sini kita ganti jadi sw_mataram. Kita Ctrl C, kita masukkan ke sini Ctrl V, kita add. Lalu kita masukkan sini sw_underscore Selong. Ctrl C, di sini Ctrl V, kita add. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Konfigurasi SSH server pada switch
PSI Mataram dan Selong dengan ketentuan sebagai berikut. Liga lokal. Oke, langsung saja kita konfigurasi server di switch. CFI, kita enter, kita enable dulu. Oke, karena ini mau nunggu waktu, kita geser ke switch Selong saja. Kita CLI, kita enter, kita enable, Mandalika, kita masuk ke module konfigurasi PAMT. Di sini kita masukkan ke IP domain minus name ubg.local. Oke, di sini kita copy dulu biar coba kita pastekan di sebelahnya karena perintahnya sama. Kita enter. Kita masuk ke ini masih menunggu waktu ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Kita lanjutkan di SW Selong saja dulu. Jadi yang kedua kita disuruh untuk membuat cryptokey RSA dengan panjang 1024 bit. Jadi kita langsung saja masukkan perintahnya cryptokey generate RSA. Kita masukkan dengan 1024. Oke. Kita lanjutkan ke C, membuat user lokal dengan nama login netadmin dengan sandi sembalun sebagai backup local database. Langsung saja kita username netadmin secret sembalun. Kita enter. Oke. Lalu kita melanjutkan mengatur setiap switch sebagai takas klien sehingga dapat terkoneksi ke server AAA takas menggunakan key yang telah dibuat pada soal 7. Oke, langsung saja kita AAA new minus model enter takas min server host 192.168.2.2. Oke, kita enter. Takas key Tambora. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ke E, mengaktifkan autentikasi AAA pada switch dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasikan menggunakan server AAA Takas Plus jika server AAA Takas Plus tidak tersedia maka gunakan local database. Langsung saja kita masukkan AAA authentication login default group takas plus lokal. Kita enter. Lalu yang selanjutnya kita disuruh untuk mengatur akses lain VTY agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Kita langsung saja line VTY 015 enter. Login authentication default enter. Transport input SSH enter N. Oke, kita implementasikan yang sudah kita lakukan di switch Selong ini ke switch Mataram yang tadi. Oke, di sini
Oke, kita start dari awal ya. Dari IP, kita masuk dulu ke const. Kita enable, kita masukkan passwordnya Mandalika, kita const, baru kita lakukan apa yang sudah kita lakukan tadi di switch long. Kita kopikan IP domain name-nya, kita masukkan di sini, kita pastekan, kita enter, lalu kita memasukkan key-nya sebanyak 1024, kita copy, kita paste 1024, enter. Lalu setelah itu kita masukkan username dan secretnya, kita copy, kita pastekan, enter. Enter. Ini kalau dia salah lagi teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Saya sudah mencoba ya semaksimal mungkin teman-teman. Lokal line fitting. Ini kalau masih login, kita copy, kita paste, kita SSH, lalu kita enter. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Verifikasi akses SSH ke setiap switch, yaitu SW Mataram dari PCB dan SSH long dari PCD menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Takas. Oke, kita masuk ke server B yang Mataram, kita ke desktop, lalu kita ke command prompt SSH min L SW underscore Mataram 192.168.1.253, enter. Passwordnya SW underscore Mataram. Akhirnya, oke, kita lanjut saja ke PCD. Kita melakukan hal yang sama. Desktop, kita masuk ke command prompt SSH min L SW underscore selong 192.168.3.2, enter. SW underscore selong. Oke, kita lanjut ke nomor 10, konfigurasi NTP klien pada switch SW Mataram dan SW Selong agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan K58 dan Candi Sangkaryang. Verifikasi hasil sinkronisasi waktu pada setiap switch tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke SW Mataram. Kita show NTP status. Oke, kita NTP server 192.168.2.1 K58 K58. Oke, kita masuk dulu guys. Oke,
Swiss Gaming sudah menelpon, Den. NTP server and ya authentication. Coba telepon Swiss kali, Ji. Kapan ini server NTP trusted NQ 58 NTP server 198.2.1. Dia nggak mau ngumpulin? Di mana dia? Selalu yang Oke. Nah, kita lanjut ke SW Solo. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita masuk ke conft dulu untuk konfigurasi. Baru kita NTP server 192.168.2.1 Oke, oke 58 enter. NTP authenticate. Oke, kita NTP authentication min key 58 MD5 yang kareang sama NTP status. Oke, kita lakukan biar kita show NTP status. Minggu apa kamu, Ji? Kamu minggu apa, bro? Hah? Gimana? Tidak apa-apa, sudah selesai gitu, teman-teman. Oh, anu, sebenarnya oke, sudah selesai. Demikian pengerjaan dan penjelasan yang sudah saya lakukan untuk soal UTS saya. Kurang lebihnya terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.